Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan bersyukur kepada kita bersama-sama senantiasa menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan kajian hadis dari kitab Mukhtarul Hadis. Hari ini akan menyampaikan hadis nomor 307. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata kulla sa'atin tulul umr fi ta'atillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya berbagai kebahagiaan yang terbesar, kata Nabi, adalah orang yang tulul umur fi ta'atillah. Orang yang umurnya panjang tetapi dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kebahagiaan yang luar biasa menurut Nabi, sesungguhnya salah satu kebahagiaan yang terbesar, kata Nabi, jika oleh Allah diberikan umurnya panjang, tetapi umur panjang ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur panjang, minta, dan gak berasa umur kita semakin bertambah. Kalau kita gak berasa, kita amati lebaran sudah tinggal bentar lagi. Puasa itu kalau kita hitung kurang lebih 3 bulan lagi kita udah puasa lagi. 1 Maret insya Allah kalau lihat kalender itu tanggal awal Ramadan. Jadi tidak berasa umur kita semakin bertambah, dan kebahagiaan yang terbesar, kata Nabi, kalau kita bertambah umurnya menjadi panjang, tapi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Dalam suatu ketika Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ya siapakah sebaik-baik usia? Kata Nabi, mantolak umur senang. Jadi sebaik-baik orang itu khairun nas, kata Nabi, orang yang terbaik salah satunya yang diberikan usia yang panjang tetapi perbuatannya baik. Jadi alhamdulillah pada saat ini kita sudah diberikan usia yang panjang. Ada yang sudah lewat dari 40, ada yang masih di bawah 40, ada yang mungkin masih remaja. Pada dasarnya yang terbaik, kata Nabi, khairun nas. Siapa yang terbaik di antara manusia, kata Nabi, mantolak umur senang. Orang yang diberikan oleh Allah umurnya bertambah panjang, umurnya panjang, tapi perbuatannya baik. Karena kita tidak tahu apakah usia kita pun sampai kepada usia Nabi yang 63 tahun. Ya, kalau kita melihat riwayat orang meninggal itu tentu macam-macam. Kalau karena penyakit meninggalnya sekarang ada, ya, anak-anak usia remaja penyakit jantung juga ada. Pernah punya murid saya masih SMA meninggal karena penyakit jantung. Jadi tidak ada jaminan bahwa kita yang masih muda, ya, belum tentu tidak dipanggil oleh Allah dan waktu yang cepat. Hadirin dirahmati Allah, tetapi bukan berarti bahwa tidak termasuk dalam kategori bahwa
orang yang terbaik itu orang yang umurnya panjang, perbuatannya baik. Karena bisa jadi umurnya pendek tapi perbuatannya baik. Ya, kata Syekh Alawi Haddad ada sebuah buku itu disampaikan, beliau menyampaikan bahwa orang yang terbaik itu, umur yang terbaik itu yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Orang yang baik itu adalah, kata Syekh Alawi Haddad, adalah barakah. Bukunya Syamil Intihar, itu judul bukunya, kata Syekh Alawi Haddad. Jadi usia yang baik, umur yang baik adalah barokah. Jadi berkah itu, kata Imam Al-Ghazali, ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita. Jadi kalau bertambah kebaikan kita setiap hari itu namanya berkah. Jadi bisa jadi usia masih pendek, tapi perbuatannya waras amal, ya, dalam keseharian perbuatannya itu baik. Dalam sejarah Imam Syafi'i usianya 54 tahun. Imam Syafi'i yang dijadikan oleh kita banyak kedudukan, bahkan Imam Ahmad salah satunya Imam Syafi'i. Beliau usianya pendek 54 tahun, artinya kalau dibandingkan dengan usia Nabi 63 tahun, Imam Syafi'i hanya 54 tahun kurang lebih. Tapi walaupun usianya pendek, Imam Syafi'i mampu menulis kitab kurang lebih 150 kitab. Usianya pendek, mampu melahirkan banyak kebaikan. Semakin bertambah kebaikan. Itu Imam Syafi'i usianya pendek. Imam Ghazali hanya 55 tahun, usianya pendek. Nabi 63 tahun. Artinya kalau patokan yang panjang itu usia Nabi minimal 63 tahun, Imam Ghazali lebih pendek 55 tahun. Tetapi Imam Ghazali dalam usia yang pendek mampu menulis kitab kurang lebih 200 kitab dalam kehidupan, dan sekarang di kampus dipelajari menjadi rujukan oleh anak-anak mahasiswa yang sedang kuliah. Di pondok pesantren banyak kitab-kitab Imam Ghazali yang dijadikan rujukan yang dipelajari oleh para santri. Jadi usia pendek tapi berkaitan usia dan semakin bertambah kebaikan, kata Imam Ghazali. Itulah yang sebaik-baik usia. Hadirin dalam mata Allah, tentu alhamdulillah kalau usia kita sudah mendekati usia Nabi atau lebih. Dan kalau itu ya berkah, bertambah kebaikan, maka itulah wa khairul umur, kata Nabi. Karena kalau kita bertambah usia, bertambah atau ulang tahun bahasa kita ya, makanya jangan lupa kita minta doa pertama kalau ulang tahun itu mintanya berkah. Ya, kalau kita ulang tahun yang pertama kita doakan untuk orang lain juga berkah. Makanya salah satu yang sering diucapkan ketika bertambah usia, ya, sering kita mendoakan berkah. Barakallahu fiikum. Semoga Allah memberikan berkah kepada usia bertambahnya usia Anda. Ya, jadi kalau orang-orang ulang tahun, teman kita ulang tahun, jangan lupa doakan berkah. Barakallahu fiikum. Ya, orang baru menikah juga dulu kita waktu nikah didoain juga sama orang lain. Doanya kita mungkin masih ingat ya, teman-teman kita mendoakan. Baru nikah kita didoakan Barakallahu laka wa baraka alaika wa ja'ala bainakum fi khair, dan seterusnya. Barakallahu laka. Ini didoakan semoga Allah memberikan banyak keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair, semoga Allah menambah kebaikan yang tadinya sendiri menjadi berdua, maka didoakan menjadi berkah. Berkah dalam segala kesempatan, anak
dan terakhir doa yang dianjurkan itu juga doa bertambah usia. Kita doakan berkah. Jangan lupa orang ulang tahun tadi doa berkahnya lupa. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita doakan berkah. Kita bertemu dengan Tuhan Mahfud disunahkan mendoakan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keberkahan. Khatib juga sama di khutbah yang kedua, doanya dengan berkah. Kata khatib di akhir khutbah yang pertama, barakallahu li wa lakum, mendoakan berkah untuk khatib dan untuk para jemaah. Hadirin Allah, ya, bahwa katakan bahwa usia yang terbaik itu adalah salah satunya diberikan usia yang panjang tetapi berkah. Makanya kita doakan mudah-mudahan ya kita semuanya mendapatkan usia yang panjang, tapi kata Nabi tauhidillah dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai diberikan usia yang panjang tapi jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita seringkali melihat ya, kalau ya orang-orang tua kita atau jemaah kita yang usianya di atas 50 tapi luar biasa jemaahnya. Mungkin jangan-jangan kita tahu. Ini menunjukkan keberkahan. Ya, kalau lihat Pak Haji dan Bu Haji, Simbah ya rajin banget itu jemaahnya. Kita bisa mencontoh beliau. Ya, diberikan usia panjang oleh Allah, tapi senantiasa jemaahnya haji. Ketaatan kepada Allahnya luar biasa. Buat kita yang mungkin usianya di bawahnya, mudah-mudahan juga diberikan sama seperti beliau diberikan usia yang panjang sehingga punya kesempatan untuk taat kepada Allah lebih banyak. Dan anugerah yang diberikan oleh Allah usia yang panjang untuk bisa taat kepada Allah ini tidak semuanya orang dapat. Ada yang usianya panjang, ibadahnya tidak menunjukkan ketaatan yang sangat. Ada usia yang panjang, tetapi ya, sholat jamaahnya juga menunjukkan gangguan. Atau mungkin sebaliknya juga. Ya seringkali diberikan usia yang panjang, tapi waktunya hanya dimanfaatkan bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada kesempatan pagi hari ini nomor hadis 307 bahwa sesungguhnya kebahagiaan yang terbesar kata Nabi adalah orang yang tul umur bi ta'atillah, orang yang mempunyai umur panjang tapi senantiasa taat kepada Allah. Apabila diberikan usia panjang, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Insya Allah orang yang usia panjang dibuat kepada Allah di dunia, insya Allah mendapatkan kebahagiaan. Apalagi Allah akan jadikan nanti di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan anugerah berupa usianya panjang, tapi diberikan kesempatan oleh Allah karena usia panjang tersebut untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu usia yang terbaik kata Nabi, mentolak ulul hasanah, orang terbaik salah satunya kata Nabi, orang yang diberikan usia yang panjang tetapi amal perbuatannya juga baik. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.